supaya jiwa kita terbimbing dalam hidayah. Tapi itu karangan saya, jangan dicari bukunya, tidak ada. Tapi harapannya seperti itu. Keluar dari sini ilmunya nambah, jiwanya terbimbing dalam iman dan Islam. Ya kan? Jangan hanya ilmunya nambah, tapi jiwanya tidak terbimbing, nggak ada perubahan. Kita kembali kepada itu. Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan. Ya, akmal itu sempurna. Dari kata-kata kamal. Jadi kalau ada orang namanya kamal itu sempurna. Sempurnakan agama. Agama Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada yang ketinggalan, universal hingga yaumul qiyamah. Ya. Apa saja ada dalam agama kita, di dalam Al-Quran. Apa? Ya. Saya itu kagum dengan petunjuk Al-Quran tentang utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Pada saat dimana pada waktu itu culture-nya, kebiasaannya, habitnya orang Arab tulis menulis masih sedikit. Allah memerintahkan kalau kamu utang piutang jelas, waktunya harus jelas, faktubuh, maka tulislah. Itu kan modern kan? Ya kan? Tulis. Pada saat dimana orang tulis menulis masih sangat-sangat terbatas, dan yang bisa membaca tulis pun masih, Allah memerintahkan kalau punya utang tulis. Nah sekarang ditulis saja nggak mau bayar, paling nggak ditulis, ya kan? Kemudian di situ disebutkan dan disaksikan. Oh, bayangkan. Itu begitu kritis ya. Sekarang ternyata kalau transaksi itu besar, formal, baik perorangan maupun bisnis to bisnis, maka ada saksi yang ditunjuk secara legal adalah notaris kan? Ya kan? Ya. Kita jual beli rumah ngutang. Siapa saksinya? Notaris kan? Itu Al-Quran. Pada saat dimana tulis menulis belum begitu menjadi habit, notaris belum ada. Gitu. Ya, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Hal-hal lainnya. Saya dulu diajari tentang akhlak dalam Al-Quran. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu masuk ke dalam rumah seseorang sehingga kamu minta izin. Tok 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 tok, itu minta izin. Boleh masuk enggak? Wa tusallimu ala ahliha, bacakan salam. Kalau sudah tok 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 3 kali, baca salat 3 kali, tidak ada jawaban, maka kamu pulanglah. Al-Quran itu. Ya kan? Mungkin yang punya rumahnya sedang tidak berkenan untuk menerima tamu kan? Sekarang sudah dengan teknologi modern, sebelum datang berkunjung ilmu WA dulu gitu ya kan. Tapi itu sesuatu yang baik. Jadi kalau kita tidak diterima berkunjung ke rumah orang, tidak usah marah, karena itu privacy dia, ya kan. Nah, sekarang ada undang-undangnya, mungkin KUHP-nya, orang siapa yang memasuki pelataran orang lain tanpa izin, itu ada hukumannya, Pak. Ya kan? Jadi begitu tertibnya.
Islam itu begitu tertibnya. Ini sedang mengambil sampling bahwa aku sempurnakan agama. Ya, ya. Yang akan saya sampaikan subuh ini adalah agama itu apa sih Pak? Nah ini. Agama itu adalah keyakinan, ya kan? Kalau menjalankan agama tanpa keyakinan, jangankan yang berat Pak, yang ringan saja bisa menjadi, ya kan? Kenapa banyak orang meninggalkan kewajiban agama, sementara dia ngaku beragama Islam, ngaku orang iman, tapi kewajiban agamanya karena keyakinan. Yang ringan bisa menjadi berat, apalagi yang berat. Kenapa orang mau bangun jam 3, setengah 4, sholat tahajud di rumah? Kenapa? Karena keyakinan kan. Kenapa orang mau datang ke masjid subuh? As-salatu khairum minan naum. Yang mendengar as-salatu khairum minan naum itu banyak Pak. Ratusan, ribuan. Ada yang bangun dan ada yang tidak bangun. Yang tidak bangun itu dengar Pak. Keyakinannya yang menyebabkan dia tidak bangun, ya. Bapak pergilah ke pasar induk Keramat Jati jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 waktunya orang tidur. Orang jualan sayur yang jual, yang membeli, yang ini, yang itu. Kenapa? Itu waktunya orang tidur itu. Tapi dia semangat melakukannya karena ada optimisme keuntungan. Gitu kan? Ada optimisme, saya dagang, saya ini, saya ini. Jadi oleh karena itu, agama yang harus dibangun pertama itu adalah keyakinan. Maka tanpa keyakinan, tanpa iman, yang ringan saja bisa menjadi berat. Tapi dengan keyakinan, yang berat menjadi ringan dan bahkan menjadi nikmat. Ya. Kalau saya membimbing pembacaan 2 kalimat syahadat masuk Islam, alhamdulillah saya sudah membimbing orang masuk Islam itu sekitar kurang lebih 400. Orang asing dari Kanada, dari India, dari Cina, dari Korea. Apa yang saya bilang kepada mereka? Bahasa Inggrisnya kan converting. Converting itu apa? Ya, peralih. If you convert your religion from your old religion to Islam, it means you have to change your belief. Itu yang pertama. Merubah keyakinan. Jangan orang pindah ke agama ini namanya ini, tapi keyakinannya masih di sana, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Keyakinan. Nah,
pendidikan agama terhadap anak, terhadap apa saja, itu yang harus dibangun, itu pendidikan keimanan. Para ulama sepakat karena ada hadisnya, karena ada Al-Qur'annya. Keyakinan atau keimanan itu yazid wa yanqus, nambah, bisa berkurang dan bahkan bisa drop. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan suratnya surat Al-Mu'minun, surat biar bapak-bapak bisa baca ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Saya lupa. Ada Al-Mu'minun yang keliru dengan Al. Surat Al-Anfal ayat 2. Coba kita lihat. Saya ada pengajian rutin di Masjid Al-Manar di daerah Cisalak, perumahan Duta Cisalak. Ada pabrik obat bayar di belakang. Banyak ya banyak. Dan sebagian besar umurnya sudah 60 barangkali, sebagian besar kayak bapak-bapak gini lah. Nanti saya ceritakan. Kita hidup harus optimis, dan optimisme kita yang kita bangun itu adalah ridha Allah, ya kan? Kalau optimisme hanya di dunia, nanti semua kita tinggal. Ini tentang iman. Surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita mau ngetes iman seseorang, gunakan parameter ini. Karena alat ukur iman belum ada kan? Kalau alat ukur tensi darah ada kan? Gula darah ada kan? Apa aja? Saturasi ada, darah ini ada. Alat ukur iman belum ada. Mana alat ukur imannya itu? Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati. Nah, ini saya kembangkan istilah gemetar ini karena di dalam Al-Qur'annya gemetar. Nanti disebut nama Allah, dada saya kok gak gemetar ya? Jangan-jangan gak beriman ya? Ya kan? Kalau disebut nama Allah gak gemetar nih, jangan-jangan gak beriman. Saya bukan ganti lah pemahaman. Jika disebut nama Allah, saya ganti dengan istilah yang populer, connected, nyambung. Ini ada sesuatu yang lain yang saya harus terima. Apakah orang-orang yang tidak bangun subuh dan tidak sholat, tidak dengar azan? Dengar, Pak. Cuma tidak nyambung, ya kan? Tidak connected, ya, ya kan? Kan istilah handphone
tidak nyambung, disconnected, ya kan? Kalau disconnected nggak berfungsi kan? Ya kan? Ya, your wifi is disconnected. Wifi Anda tidak nyambung, nggak masuk Pak. Ya. Mbok speakernya diantarkan ke rumah, di depan rumah nggak nyambung Pak. Ini jadi kita bicara pendidikan agama apa saja, itu yang harus pertama adalah dikuatkan imannya, disentuh hatinya sampai dia connect, ya kan? Infak 100.000 itu Pak, itu menjadi berat kalau dia tidak connect, ya kan? Sementara dia membeli makanan yang harganya 100.000, ada kan? Dia enteng saja. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah dalam surat Al-Maidah tadi. Agama itu yang harus dibangun kekuatan imannya, keyakinan. Kalau hanya ilmu saja banyak Pak, orang-orang yang berilmu yang kalau kepleset kan tidak disengaja ya, yang memplesetkan diri ya, kan banyak kan. Sekolahnya boleh jadi sekolah agama, pesantren, organisasinya organisasi keagamaan, tapi begitu jadi menteri memplesetkan diri Pak. Sebab kalau kepleset kan nggak disengaja ya. Apa itu? Di mana? Di mana? Kalau analisis SWOT-nya itu di mana? Weakness-nya itu di mana? Weakness-nya di keyakinan Pak. Hadisnya jelas. La yasriku sariku hina yasruku wa huwa mu'minun. Hadisnya jelas sahih. Tidak akan mencuri, tidak akan korupsi seseorang jika di dalam hatinya ada iman. Ya. Mencuri sedikit saja dicatat tetap sebagai pencuri. Lah mencuri miliaran, masa nggak dicatat? Gitu ya. Tapi beliau dokter haji, dulu pernah pesantren, nggak jaminan. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang ngaji, dengarkan, resapi, itu connect. Kalau ada azan, makanya ada, ya sangat-sangat dianjurkan dan bahkan kita dengarkan, dan bukan hanya mendengarkan, tapi kita mengulangi, merespon jawaban azan itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya connect kan, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Pada waktu hayya 'alas shalah, la haula, ya. Insyaallah dengan kekuatanmu ya Allah saya datang. Connect Pak. Nah sekarang ngecek orang imannya itu ada enggak sinyalnya atau tidak di situ, ya, ya kan? Rumahnya dekat masjid, itu wifi-nya hidup nggak? Connect nggak?
Ini Al-Quran loh ya. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka hatinya connected. Ya. Di sini diterjemahkan gemetar ya. Saya khawatir nggak gemetar. Ini mungkin karena di dalam handphone kan ada vibration nih, gemetar. Tapi tidak salah, memang begitu, hatinya harus der gitu ya. Nah, itu. Terus apa lagi ciri orang beriman? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan, diperlihatkan, dijelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah, imannya bertambah, imannya naik. Ya. Iman naik itu diwujudkan dalam bentuk semangat ibadah dan amal soleh. Ke masjidnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, tahajudnya lebih sering. Di dalam Al-Quran banyak Pak diceritakan, jika ditimpa kepadanya kesulitan, dia berdoa kepadaku, kata Allah, dalam keadaan berduduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Tapi begitu aku angkat persoalannya dia, ya kan? Kalau sakit sembuh, kalau usaha bagus lagi, kalau persoalan hidup teratasi, masyian ka'alam yadahu, kata Allah dalam Al-Quran, dia berjalan berlenggang ganggu, seolah-olah tidak pernah berdoa, dia lupa kepada ya. Kalau Bapak sakit, apalagi sakitnya kritis, yang disebut siapa? Nama Allah, ya kan? Baru ingat. Makanya saya punya itu Fawaidul Marudiyah, selembarannya saya bawa dari Masjidil Haram karena dibagi-bagi secara free. Manfaat orang sakit itu yang pertama adalah ternyata Allah ingin mengingatkan dia, kesehatanmu itu tidak permanen, itu adalah karunia Allah. Dia beri sakit baru, dia datang ke dokter, kata dokter, semoga Allah sembuhkan. Terus kan ada itu lalu enaknya jadi dokter, kenapa? Yang menyembuhkan Allah. Bayarnya sama dokter, yang menyembuhkan Allah. Ya kan? Semoga Allah menyembuhkan. Oh, bayarnya sama dokter, yang menyembuhkan. Terus jawabannya, ya sudah. Kalau mau segera kembali kepada Allah, pergi aja kepada Allah. Ya. Jadi 3 ayat yang sedang kita bahas dalam Al-Maidah itu sempurna agama. Untuk menjalankan agama secara konsisten, secara penuh, yang kita sebut dengan kafah. Kafah itu dari Al-Quran. Udkhulu fis-silmi kafah. Gak ada yang ketinggalan. Urusan rumah tangga sesuai ajaran agama Islam, makan sesuai ajaran agama Islam, mencari nafkah sesuai, ya kan, terus hubungan dengan seseorang, apa, gak ada yang ketinggalan.
Yang harus dibangun dalam hati kita itu optimisme dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Because we cannot buy surga. Kita nggak bisa beli surga. Surga itu nggak ada harganya. Kita mendapatkan surga itu karena Allah ridho kepada kita. Ya, saya kemarin waktunya pendek di Mall Living World itu, hakikat takwa itu yang saya suka khotbah sini juga 2 dimensi. Khauf, takut hukuman Allah di akhirat, masuk neraka. Apa yang Bapak takuti dengan neraka? Oh, Bapak belum pernah ke neraka, ya kan? Bapak pernah lihat neraka? Kan enggak. Kalau penjara saya udah pernah lihat, Pak. Ada besinya gitu kan, tempatnya nggak enak gitu lah kira-kira, sehingga orang takut masuk penjara. Neraka lebih dari itu. Tapi melihat neraka harus dengan keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan kepada neraka dan Rasulullah bercerita. Kenapa? Supaya kita tidak mau masuk neraka. Kalau kamu tidak mau masuk neraka, kalau kamu membaca waqina adzaban nar, jangan berbuat maksiat dan dosa. Clear kan? Itu adanya dalam hati, Pak. Takut kepada neraka itu adanya dalam hati. Orang-orang yang korupsi itu kalau disebut neraka tahu dia, tapi dalam hatinya hilang, Pak. Oh, baru sekarang sibuk. Takutnya kepada kejaksaan, takutnya kepada KPK, ya kan? Takutnya kepada hakim. Maliki yaumiddin dia baca setiap hari di dalam sholat. Padahal Maliki yaumiddin itu artinya ada pengadilan yang hakimnya adalah Allah di akhirat nanti. Maliki yaumiddinnya di dalam Al-Fatihah, tapi keyakinannya di dalam hati kita kan. Kalau orang memiliki keyakinan itu semua, takut neraka, ada pengadilan di akhirat yang hakimnya adalah Allah, aman, Pak. Ya kan? Rasulullah sudah mengatakan tidak akan mencuri seorang pencuri termasuk koruptor kalau hatinya ada iman. Imannya sedang los. Ya, ini agama itu adalah keimanan, adalah keyakinan. Ini Al-Anfal ayat 2. Ciri orang beriman. Di dalam pengajian diceritakan Nabi Ibrahim dibakar, diselamatkan oleh Allah. Diceritakan Nabi Musa bisa menyeberangi laut karena lautnya terbelah, ya kan? Itu imannya. Orang beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun, menyerahkan persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu dalam tahapan kehidupan kita berempat. Kita bekerja itu yang pertama adalah berdasarkan ilmu, ya kan? Ya kan? Kan ada ilmunya. Ya, setelah itu tahapan beramal. Setelah itu tahapan berdoa. Ya Allah, saya sudah bekerja. Semua sudah kita jalani. Nomor 1 udah, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Tapi tahapan-tahapan ikhtiarnya sudah dilakukan. Tawakal aja kepada Allah, mudah-mudahan masih jadi. Tapi nggak dikerjakan nggak jadi, Pak. Ya kan? Ada ilmunya, ada gambarnya, ada proses cari dana, ya kan? Kemudian ada doa, mudah-mudahan dimudahkan. Semua proses sudah dilakukan.
baru bertawakal kepada Allah. Keindahannya tawakal itu Pak, kalau dia berhasil, yang pertama disebut adalah Allah. Hebat masjidnya. Hadza min fadlillah. Ini karunia Allah, ini pertolongan Allah, gitu kan? Tapi kalau belum berhasil, ini membuat kita harus lebih semangat lagi, ya kan? Gitu kan? Indah tawakal gitu, indah. Ini udah jam 6 Pak. Ya, saya teruskan Al-Maidah. Wa atimmu ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatanku. Orang Arab itu kalau udah cukup, udah sempurna, tamam. Wa atimmu ni'mati. Ni'mati kata Allah. Perhatikan kalimatnya. Ni'mati itu kata Allah. Kenikmatanku. Jadi kenikmatan itu sesungguhnya kepunyaan Allah. Kita menerimanya, gitu ya. Allah mau memberikan kenikmatan kepada kita atau tidak, terserah Allah. Ini kenikmatan yang kita rasakan ini, itu adalah kenikmatan Allah. Kita adalah penerima kenikmatan Allah. Ini ya. Allah menyebutkan di dalam ayat lain, dalam surat Ibrahim kalau salah. Wa in ta'udun ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Mata bisa melihat, itu kenikmatan yang luar biasa kan? Ya kan? Saya ini masih suka kontrol mata karena pernah operasi. Kebetulan dokternya baik, jadi selalu kalau mata saya lagi diperiksa gitu, dia lihatin tuh di layar itu loh. Ya Allah, ya siapa yang bisa membuat saraf-saraf mata yang begitu rumit? Ya, dokter spesialis mata. Ternyata setelah dokter spesialis mata itu ada spesialis mata lagi, sub-subnya kan, katarak, retina, glaukoma, ini ya kan? Ya Allah, satu baris saraf mata itu putus Pak, Bapak nggak bisa ngelihat. Yang disebut dengan glaukoma itu nggak tahu penyebab. Saya juga baru tahu. Karena bola balik itu sebelum diperawat, wah ini tekanan bola mata, ya Allah, ternyata ada tekanan, ya kan? Itu tidak boleh lebih dari berapa? 20 ya. Itu karena anak perawatnya, wah bagus Pak, 15. Telinga bisa jalan. Ternyata bersyukur ini tidak gampang juga. Karena puncaknya bersyukur, selain mengakui itu karunia Allah, selain mengucapkan alhamdulillah, memanfaatkan, menggunakan karunia Allah itu untuk ibadah. Gitu kan? Itu orang-orang yang dengkulnya sehat, memilih jalan kaki dan bahkan lari, tapi tidak pernah diajak ke masjid, itu dia belum mensyukuri dengkulnya bisa jalan Pak. Sungguh, ya kan? Wah, sebelum subuh, wah kayaknya sudah gaya dia pada jalan gitu. Masjid dilewati Pak. Jadi puncaknya bersyukur itu, makanya saya mengatakan bersyukur itu berat. Puncaknya bersyukur itu adalah tatkala kita bisa menggunakan karunia Allah untuk ibadah. Puncaknya bersyukur bapak-bapak punya duit adalah tatkala bapak memasukkan uang bapak ke dalam kotak infak atau menyumbang pembangunan masjid. Betul. Kalau bapak hanya bersyukur kepada Allah, habis itu makan-makan di restoran, itu hanya untuk bapak sendiri.
Itu nafsu namanya. Ya. Puncaknya bersyukur itu memanfaatkan karunia Allah untuk ibadah, waktu kita, ilmu kita, harta kita, kekuasaan kita semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir surat Al-Maidah, wa raditu lakumul islamadina. Aku ridho kamu berada dalam agama Islam. Yang sedang kita cari dalam hidup ini adalah keridhaan Allah. Allah sudah ridho. Wa raditu lakumul Islam madina. Berjalanlah kamu dalam Islam, aku ridho. Kalau keridhaan Allah sudah kita dapati, maka yang terbaik yang Allah berikan kepada kita di dunia, surga diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Kita ridho beragama. Maka kematian yang indah itu adalah ada dalam kata ridho. Surat Al-Fajr terakhir, rodiyatam, ridho kan? Apa bedanya rodiatan dengan mardiyah? Rodiatan itu Pak, yang meninggalnya itu, yang mau meninggalnya itu ridho, nggak nolak, nggak terpaksa. Kan banyak orang mati tapi tidak terpaksa. Tapi terpaksa kenapa? Karena kalau boleh nawar dia belum mau mati Pak. Dia bayangkan dunia, waduh, proyek saya belum selesai, mobilnya masih bagus, waduh. Kalau sudah ada tanda-tanda kematian, ya Allah saya itu, saya kembali kepada model yang itu. Yang penting husnul khotimah ya Allah. Saya kembali kepada. Kalau kita ridho kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan ridho kepada kita. Namanya mardiyah. Rodiyah mardiyah itu adalah kita, sedangkan mardiyah itu adalah namanya isim maf'ul, keridhaan Allah yang akan. Kalau kita nggak ridho, Allah tidak akan memberikan keridhaan kepada kita. Maka semua perbuatan kita ini semua harus disertai dengan keridhaan. Ya, yang susah dalam hidup ini adalah ar-ridho bil qada, menerima keputusan Allah Subhanahu. Tatkala keputusannya itu untung, kita gampang, senang. Tapi tatkala keputusannya rugi, belum tentu ridho kan? Tatkala keputusannya sakit, belum tentu ridho kan? Tatkala keputusannya di PHK, belum tentu ridho kan? Nah, makanya yang berat dalam hidup ini adalah ar-ridho. Harus kita usahakan ar-ridho bil qada. Harus kita usahakan optimisme dalam ridho Allah. Dan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janjinya jam 6, bonusnya jangan